Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah IHMPH pada minggu ini yang akan dilayani oleh Bunda Evi. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Taat. Pakai gerakan ya. Mereka semua adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita masuk dalam doa pembukaan. Begitu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah secara daring rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami lakukan dan apa yang kami dengar seturut dengan kehendak Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan di dalam nama Roh Kudus-Mu. Dan inilah doa kami, haleluya, amin. Dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu lagu. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka bersaku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang dibawa oleh Bunda Evi. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita dan buku tulis kita ya di rumah kita masing-masing. Shalom adik-adik, selamat sore. Sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Dan kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Ayo adik-adik, kita buka pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Sudah dapat semua? Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Biarkan Alkitab kita terbuka ya adik-adik. Sambil kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada sore hari ini di dalam IHMPA. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu dan kami akan mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan yang hamba-Mu bawakan pada sore hari ini. Tuntun dan sertailah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan dapat menyampaikan dengan baik kepada anak-anak-Mu sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak ketebusan Tuhan dan kami boleh juga untuk menyampaikan firman-Mu ini kepada orang banyak kelak. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada sore hari ini. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai ke 33. Bunda yang akan membacakan ya. Dan adik-adik juga mengikuti di rumah masing-masing. Oke. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 ini tentang memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Ini menceritakan tentang para rasul, terutama Petrus ya. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang begitu setia, taat, dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bunda mau nanya kepada adik-adik semua, taat itu apa ya artinya? Ayo jawab, taat itu apa artinya?
Ayo, ada yang jawab patuh, ada yang jawab setia, ada yang jawab tunduk. Nah, semua jawaban itu benar. Taat itu adalah patuh, setia, tunduk. Kepada siapa kita harus patuh, setia, tunduk? Ya tentu kepada orang tua kita. Orang tua kita di rumah, guru-guru kita, dan juga pemerintah tentunya. Jika memberikan arahan kepada kita, kita harus mematuhinya. Lebih-lebih ya tuh adik-adik ya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Nah, kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan serta melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik. Nah, patuh dan taat ini contohnya adalah beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Baik itu ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing yang seperti yang kita lakukan sekarang ini adik-adik ya. Sesuatu keberanian yang dilakukan oleh Petrus sama teman-temannya adalah berani melakukan pemberitaan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Taat kepada Tuhan menuntut keberanian dari ketegasan. Kamu harus berani untuk tidak sama dengan teman-temanmu. Harus tegas, tidak mudah digoyahkan dengan keputusanmu dan melakukan perintah Tuhan. Beberapa orang seringkali merasa malu untuk melakukan perintah Tuhan karena malah membuatnya tidak sama dengan yang lain. Yang lain begitu, kenapa saya tidak? Akibatnya mereka pun yang merasa malu dan tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Allah yang mengasihi semua orang. Jadi kebangkitan Kristus ini kita harus berani. Jangan takut, teman saya muslim, saya tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang sudah bangkit, yang telah menyelamatkan manusia. Jangan. Baik teman kita muslim atau teman kita Kristen, tetap kita harus bangga sebagai orang Kristen bahwa kita harus menyuarakan bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit, telah menyelamatkan semua manusia dari dosa. Jadi dosa-dosa kita yang selama ini yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, sudah ditanggungkan di kayu salib setelah Yesus bangkit. Nah, adik-adik, contoh yang kita lakukan untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apabila kita melihat teman kita mencuri dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Kalau kita melihat, kita harus menasehati supaya jangan melakukan hal tersebut. Karena apa? Supaya teman kita ini boleh sadar dan mengakui bahwa ternyata mencuri itu tidak baik dan itu dilarang oleh Tuhan Allah. Nah, kalau kita sudah tidak mencuri lagi, maka kita sudah patuh kepada Tuhan Allah, karena salah satunya larangan dari Tuhan Allah adalah jangan mencuri. Nah, adik-adik sudah paham adik-adik ya? Nah, menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebangkitan Yesus juga, boleh kita, sekarang kan kita punya HP masing-masing kan? Bukan hanya untuk belajar adik-adik, tapi kalau perlu kita juga memberitakan kebangkitan Yesus itu lewat HP. Paling tidak memposting tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ini percaya bahwa Yesus yang saya sembah dan puji ini adalah sudah bangkit dari kubur. Nah, adik-adik, menurut Petrus dan teman-temannya, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Allah telah menetapkan demikian, maka Petrus dan teman-temannya akan memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus sebagai ketaatan
kita, maka kita pun akan menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun. Tidak perlu malu, katakan kepada semua orang. Nah, seperti tadi tuh, jika kita melihat teman kita mencuri, maka dinasehati, dikasih tahu bahwa jangan mencuri lagi, itu perbuatan yang tidak benar. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang Bunda punya tugas buat adik-adik di rumah ya, yaitu mengisi TTS yang nanti akan disediakan seperti di bawah ini. Silakan adik-adik ya untuk mengisi TTS tentang rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik boleh membaca kisah para rasul mulai dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, dan di situ semua ada jawabannya. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas pernyataan Tuhan kepada kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita angkat suatu pujian dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki doa syafaat dan kita juga mendoakan persembahan kita ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita mulai berdoa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa memberitakan firman kebenaran-Mu kepada semua orang. Namun kami ini masih kecil, bukan berarti suatu ukuran bagi kami untuk tidak mewartakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Namun Engkau Tuhan yang akan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan cara Tuhan kami dimampukan untuk menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Dan salah satu contohnya adalah untuk menasihati teman-teman kami yang melakukan kesalahan di hadapan kami melihat, maka kami pun akan menegurnya dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami pada sore hari ini. Biarlah hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan, anak-anak layan kami yang akan sebentar lagi akan mengikuti UAS. Tuhan, memampukan mereka, beri hikmat kepintaran kepada mereka ya Tuhan, dan beri semangat kepada mereka untuk senantiasa belajar, tidak bermain HP karena game-game saja, namun Tuhan juga memberikan untuk bisa menyadari bahwa mereka harus belajar walaupun lewat HP juga. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua anak-anak layan
untuk senantiasa setia mendampingi mereka, baik dalam proses belajar mengajar, karena masih belajar dari rumah masing-masing. Maka Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberi hikmat juga kepada orang tua, agar mampu memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka ya Tuhan. Kelak menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan boleh mencapai cita-cita mereka sesuai dengan keinginan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, berkati orang tua yang senantiasa mencari nafkah, khususnya bagi ayah Tuhan. Tuhan memberi hikmat kesehatan kepada mereka semua, agar mereka mampu mencarikan nafkah kepada anak-anak dan juga kepada istri mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Bunda Layan dan Kakak Layan, senantiasa Tuhan Kau memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk senantiasa memberi pelayanan yang terbaik bagi anak-anak Layan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka semua, kepada kami semua, agar kami mampu untuk melayani di setiap saat, di setiap minggunya, memberikan kami semangat walaupun ibadah kami masih secara dari rumah masing-masing Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Walaupun masih banyak aktivitas di luar, namun kami tetap akan memberi kesempatan untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada anak-anak Layan kami Tuhan. Baik kakak Layan yang sementara kuliah atau belajar, Tuhan akan senantiasa memampukan. Bapa di surga, khususnya kami berdoa bagi Bunda Sri ya Tuhan, dalam masa pemulihan pasca sesar Tuhan, karena telah habis melahirkan. Tuhan yang akan memampukan, memberi kesehatan, semakin memulihkan, dan suatu ketika Tuhan dapat memanggil kembali untuk melayani di Pelkat PA ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Pendeta yang senantiasa mengayomi kami, memberi hikmat kesehatan kepada Ibu Pendeta dan keluarga, dan begitu juga dengan para presbiter. Tuhan beri hikmat kepada mereka semua, dan juga pada Titi dan Leri Tuhan dalam masa mudanya. Tuhan Engkau memampukan untuk senantiasa beri kesehatan, kekuatan, agar mampu menjalani hidup masa mudanya seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, ampuni salah dan dosa kami. Dan kami juga berdoa bagi persembahan kami yang telah kami kumpulkan pada sore hari ini Tuhan, biarlah persembahan kami ini senantiasa dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di ibadah IHMPA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.